Ya, sebagai terah generasi anak cucu yang harus menjaga kewibawaan NKRI ini, sebagaimana pesan Bung Karno pada waktu itu sudah dicanangkan dengan trisaktinya: bebas aktif dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Yang dipikirkan hanya bagaimana pertanian itu akan membudidayakan masyarakat kaum marhen, ya, supaya kaum marhen tidak terjajah lagi. Dalam kesempatan di Wisma Asoka ini, Insinyur Edi beserta Dr. Sofyan akan menyerahkan 2 buah pohon nyamlung untuk Ki Rusno biar dimulai dibudidayakan di Singosari. Monggo, kami persilakan. Ya, sahabat YouTuber yang kami muliakan, khususnya keluarga besar Puri Agung Jatikusumo di Serambi, Nusantara. Dengan ini kami ucapkan salam Nusantara Rahayu. Para sahabat YouTuber yang kami muliakan, tidak terduga bertempat di Wisma Asoka Jalan Citandui 14 Kota Malang ini, kami mendapat tamu istimewa. Kenapa saya anggap istimewa? Karena sejak dulu rumah ini untuk mengembangkan dan menggembleng dan melaksanakan ajaran dan cita-cita Bung Karno. Semakin lama semakin sadar bahwa pelaksanaan dan cita-cita itu semakin menjauh dan menjauh. Tapi anehnya 2 hari lalu datang 2 orang sahabat saya dari dalam Ngayogyakarta, Hadiningrat. Yang satu sebelah kanan adalah Insinyur Edi. Monggo perkenalkan dengan nama, alamat, asma ibu, bapak, monggo. Oke, nama Edi Supriyanto, lahir di Malang, Singosari. Bapak asma Suhadi, ibu Sulastri. Oke. Terus sekarang domisili di Jogja ya. Di Jogja. Oke. Lalu selanjutnya ini cucu yang ganteng sebelah kanan saya ini. Nama Sofyan, nama ayah saya Hartono, nama ibu saya Madia. Saya lahir di Solo ya, tahun 1967. Jadi lahirannya Solo, sekarang tinggal di Yogyakarta. Terima kasih. Nah, ini sebelah kiri saya ini adalah sesepuh Singosari. Orang pasti mengenal Ki Rusno. Monggo dengan ganti dan modal kenal harus bekerja kenal. Ya, matur nuwun. Nami kula Rusno Harjo Sasmito, putra saking Bapak Subarinyoto Singosari, ugi Ibu Roro Ayu Raden Mas Nyi Supagni saking Surakarta. Pramila saking menika Jawa angsal Jawa. Nah, iki matur nuwun menika atas perkenalan. Mugi sedaya sami midhangetaken lan pirsa bilih sedaya kadang ingkang sami ngempal badhe ngawontenaken sareng nuwun. Ya, saya anggap ini adalah istimewa karena cita-cita Bung Karno 2 yang besar, minimal 3 lah minimal ya. 1, perdamaian dunia. Yang kedua, kemandirian, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, ya, sebagai terah generasi anak cucu yang harus menjaga kewibawaan NKRI ini, sebagaimana pesan Bung Karno pada waktu itu sudah dicanangkan dengan trisaktinya: bebas aktif dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Sudah berpuluh-puluh tahun kami berusaha untuk segala macam cara,
Tapi baru hari ini merasa belum hati kakek ini karena kedatangan yang satu seorang dokter, wanenya seorang dokter, pekerjaannya tuh nggak nyuntiki paha-paha orang atau bokong-bokong orang, keluyuran sama insinyur pertanian. Dan insinyur juga begitu, insinyur pertanian itu yang dipikirkan hanya bagaimana pertanian itu akan membudidayakan masyarakat kaum marhen, ya, supaya kaum marhen tidak terjajah lagi. Nah, nuwun sewu. Ini yang cerita dulu Dr. Oh, Insinyur Edi, monggo Mas Edi dengan cerita Min. Kenapa kok penjelasan alasannya apa, teknisnya apa nanti? Oke, monggo. Terima kasih yang jadi dan Dr. Sofian dan Di Rusno. Ya, ini konsepnya intinya kita berdikari tadi untuk bahasanya kaum marhen. Kaum marhen ini biar punya pendapatan atau profit center sendiri dan bisa berdaulat di ekonomi, kita membudidayakan namanya pohon nyamplung. Kenapa pohon nyamplung kita pilih? Karena saat ini baru di riset kita temukan pohon nyamplung itu bisa menyerap karbon dan menghasilkan bioenergi, bisa ke transisi energi sesuai dengan isu internasional sekarang yaitu perubahan iklim. Makanya kita menggalakkan nyamplung dan kita bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional punya pemerintah. Saya Nugroho Adi Sasongko, Kepala Pusat Riset Sistem Produksi Berkelanjutan dan Pilihan Hidup dari Organisasi Riset Energi dan Manufaktur. Kami melakukan kegiatan riset bersama dengan PT Pandu Wijaya Negara terkait dengan pemanfaatan pohon nyamplung untuk mendukung target emisi reduksi karbon dan pemanfaatan bioderivatif produk dari penyamplung, baik untuk byproduct maupun untuk pemanfaatan sebagai biofuel. Terima kasih. Untuk meriset berapa serapan satu pohon nyamplung, serapannya berapa, serapan karbonnya berapa. Dan kebetulan pemerintah Indonesia juga membuka Bursa Karbon Indonesia, Pasar Karbon Indonesia. Tanggal 26 September kemarin pemerintah membuka, diresmikan oleh Bapak Presiden. Nah, ini match gitu, gayung bersambut intinya. Kita dibawa dari grassroots, tujuannya nanti biar masyarakat punya pendapatan, punya ATM. Itu dari mana nanti ya, pohon nyamplung ini yang kita sertifikasi punya serapan karbon, ini yang akan kita perdagangkan di bursa karbon yang sudah diresmikan pemerintah. Ini pohon nyamplungnya itu ini pohon nyamplung. Jadi nyamplung itu nanti jadi grup taman oil, bahasa Indonesia ini pohon tamanmu, bahasa Latinnya Inoculum polyphyllum. Itu menghasilkan dua produk ya nanti. Dua produk itu bisa jadi bioenergi, biosolar. Jadi kalau di sekarang ada perubahan iklim, isunya adalah penyerapan serapan karbon dan transisi energi. Ini tepat, nyamplung itu bisa jadi bioenergi, bisa jadi B100 langsung solar, bisa jadi bensin, bisa jadi LPG. Monggo nanti pihak-pihak lembaga yang memang bidang itu bisa memproduksi itu. Nah, kita sekarang lagi menggalakkan untuk pembudidayaan atau penanaman sebanyak-banyaknya pohon nyamplung supaya masyarakat bisa punya pohonnya dulu. Sahabat Bumi Suci Singosari yang kami muliakan, hari ini kami di tempat yang berada di Ludoyo ini, Kabupaten Blitar. Hari ini kami atas nama sahabat-sahabat Bumi Singosari dari rekan kami Dr. Sofian dan Insinyur Edi menyerahkan pohon nyamplung di sekitar yang berada ini. Nun sewu, kalau ini nanti kira-kira sudah berumur 1-5 tahun, mungkin pohonnya itu sebesar pohon kelapa. Dan buahnya ini nanti jangan sampai dibuang sia-sia, karena kita akan nyamplungisasi di Nusantara ini. Dan hasilnya sudah ditunggu di Eropa, karena pohon nyamplung ini hasilnya bisa menyerap karbon, jadi menetralisir
ekosistem kembali. Monggo ya, dengan mengucapkan syukur kami serahkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Lodroyo. Terima kasih. Rahayu. Intinya itu. Jadi kalau pohon ini dimiliki masyarakat, nanti masyarakat itu akan bisa satu, buahnya nanti bisa dijual, hasilnya bisa untuk dari farmasi, jadi nanti hasilnya jadi glutamano oil, terus bisa jadi biosolar, bisa jadi anti aging, bisa jadi sapu dan lain sebagainya. Dan prinsipnya nanti serapan karbon itu ada nilai ekonomi karbon. Nilai ekonomi karbon itu yang bisa diperjualbelikan di bursa karbon yang kemarin diresmikan oleh pemerintah Indonesia. Bursa karbon Indonesia harapannya jadi bursa karbon terbesar di dunia yang berbasis nature, berbasis alam, yaitu apa, menanam pohon sebanyak-banyaknya. Suhu sudah semakin panas ya, perubahan iklim sudah terjadi. Langkah-langkah nyata harus segera kita lakukan, segera menanam pohon. Silakan, apa aja pohon silakan, tapi kalau bisa prioritas pohon nyambung ditanam. Jadi kalau hitung-hitungannya nanti serapan karbon yang kita riset kemarin, hasil riset, satu pohon nyamplung itu menghasil serapan daunnya itu menyerap 500 ton per pohon per tahun usia 8 tahun sampai usia 58 tahun. Itu menyerap 500 ton per pohon per tahun. Hitung-hitungannya, misal nilai ekonomi karbon kita pakai referensi peraturan presiden nomor 98 tahun 2021, per ton dihargai 30.000. 30.000 kalau kita katakan 500 ton, berarti per pohon serapan nyamplung nilai ekonominya 15 juta rupiah. 15 juta rupiah per tahun. Kalau misalnya ditanam 10 pohon, berarti satu keluarga punya 5 atau 10 pohon, berkisaran punya 75 juta sampai 150 juta. Ini kan sudah bisa jadi ATM untuk masyarakat kaum marhaen. Mas Edi, kebetulan tadi malam pada waktu kita ngobrol di Padepokan, saudara saya di Aceh, Mas Edi, begitu saya oper supaya ngendikan bicara langsung dengan jenengan, guayung bersambut, guayang sangat tuh, cerita apa yang dari Aceh kemarin itu? Jadi Mas Depri ya, kalau tidak salah kemarin telepon itu ternyata sudah pernah dengar Aceh itu sudah pernah hutannya di tradingkan karbon. Jadi hutan Aceh itu seluas 1,2 juta hektar, di Aceh mendapatkan 2 triliun. Sangat murah sekali. Sangat murah sekali. Jadi jangan sampailah kita terlalu murah dagangan kita dijual, karena ini dagangan ini sebetulnya bisa meningkatkan kesejahteraan. Momentum ini yang kita harapkan bisa. Jadi Mas Depri itu tahu bahwa perdagangan karbon itu ada, dan Aceh sudah pernah menjual. Nah, itu kan dari sisi lahan hutan. Ya, Aceh itu kawasan hutan yang serapannya karbon berapa itu yang dijualkan, ditradingkan. Nah, ini untuk kaum marhaen, serapan karbon vegetasi per pohon. Nah, ini sudah kita ukur serapannya ini dengan Badan Riset Inovasi Nasional, dan hasilnya sudah saya terima. Ini on proses, saya mau mensertifikasi, saya tempel di bursa karbon. Harapannya nanti kalau masyarakat bisa Kirusno namanya, saya punya 5 pohon, sudah didaftarkan di web kita nanti di trading karbon, 5 pohon nama Kirusno, dan nanti masyarakat bisa menjual sendiri. Masyarakat bisa menjual tapi lewat satu pintu dulu ya. Jadi tidak satu-satu jual, tapi kita naungi dengan satu PT Pandu, nanti baik transfernya masing-masing. Harapan saya kan ini jadi ATM-nya masyarakat kaum marhaen ini, yang selama ini ya sulit lah ya.
Ya, betul sekali ya. Ya memang kalau begitu gini aja Pak Zedi, ini ganti ke Pak Marhen ini ya. Ya. Ini kan petani, waktu kita jemput, kita telepon tadi itu masih garap Iya, sawah Nur iya, Jalu. iya, iya, Selama iya. ini sawah jenengan tuh kira-kira berapa kedok, ditanami apa, hasilnya bagaimana, Iya. sumbut atau tidak dengan situasi ekonomi di negara yang katanya Pancasila. Saya masih bilang katanya loh ya. Iya. Ya, matur nuwun. Pak Jatikusumo selaku tokoh atau guru saya yang selama ini mewajang saya sampai saat ini tetap saya ke ibu saya dan orang tua. Dan terima kasih kepada bapak-bapak termasuk bapak insinyur, bapak dokter yang dari Yogyakarta yang mulai tadi saya mendengarkan bahwa apa yang menjadi pengalamannya sampai saat ini saya baru menerima dan baru mendengar bahwa ada yang namanya usaha yang nantinya akan luas sekali, panjang. Namun karena saya ini seorang Marhen, nah Marhen itu apa sih Pak?